tahun 55 Ya. atau tahun 50-an, ya kita baru merdeka, semua bisa saling mengerti satu dengan lain, bisa berdampingan satu dengan lain, karena satu cita-cita bahwa kita ini baru dijajah dan sekarang kita mari membangun duduk bersama. Karena dalam keadaan damai, segala sesuatu kita bisa lakukan. Ada pencerahan. Damai ya. Damai. Dan fitrah semua manusia kayaknya menginginkan damai. Ya. Ya, seperti umpamanya Islam itu juga agama yang damai. Ya. Kristen juga selalu mempromosikan damai. Ya, saya rasa agama-agama lain juga selalu damai itu. Umpamanya nirwana dan lain sebagainya. Itu sebenarnya konsep surga itu adalah konsep damai. Tetapi yang menjadi masalah kita sekarang ini, yang katanya konsep agama mau ke surga, karena di surga tidak ada konflik. Damai di sana. Jadi kita sebenarnya di dalam yang beragama ini, belajar dulu damai di dunia ini, yang mau ke surga dipraktekkan dulu di sini, baru ke surga. Karena di surga itu nanti kerajaan damai. Nggak ada berkelahi lagi orang di sana. Jangan harap bisa ke surga kalau di dunia nggak damai. Itu dia. Nah, oleh sebab itu disinilah pentingnya sebenarnya kita ini kembali kepada basic, ya. Ya. Kita harus saling mengerti satu dengan lain. Oke. Dengan demikian, saya yakin Tuhan Allah memberkati bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Pak Wiku, soal damai ini tadi ya, semua ingin pasti ya damai, tapi kenapa sulit mewujudkan di negara kita yang pelangi ini, yang plural? Saya pikir ya. Manusia itu seperti dua koin, Pak. Koin, Oke. dua muka. Ada sisi ya. Satu mengenai kerohanian, dia butuh damai. Di sisi yang lain, dia butuh kemewahan ekonomi. Sehingga terjadilah di antara hati dia sendiri bisa berbeda pendapat. Bila kekuatan dalam hati mendorong ke arah ekonomi, dia bisa terjebak di dalam bahasa agama kami disebut loba, serakah. Dari serakah dia akan muncul dengki, iri, buntutnya jadi bodoh batinnya. Kenapa saya katakan moha bodoh? Sederhana sekali. Orang suka lupa ada hari esok. Jangka pendek dikatakan bagaimana ketika dia hari tua, dia melihat keluarganya dihujat karena perbuatan dia sendiri. Kita tarik jangka yang lebih panjang. Bagaimana setelah dia meninggal dunia, dia menghadapi hitungan. Di agama kami dikatakan ketemu dengan Giam Loong, raja neraka. Sebab itu saya pikir, karena manusia itu terdiri dari koin dua muka. Ya. Alangkah indahnya hidup ini bila koin sisi mengenai rohani selalu diingatkan surga dan neraka. Ya. Karena di dalam duniawi ini cuman hak pakai, bukan hak milik. Kita perjuangkan setengah mati, uang pun juga tidak dibawa. Betul. Kita perjuangkan istri kita, kita belain. Kita meninggal pun juga istri tidak mau ikut. Diambil orang malah. Kedudukan kita sudah kuat, kekuasaan kita rebut. Ya. Akhirnya apa? Betul, Dilupakan orang. Dan kecewa akhirnya. Dimakan waktu. Oleh karena itu, saya pikir damai itu bisa terwujud. Amin. Bila diajak ke arah iman rohani. Tanda kutip juga. Oh. Kenapa? Karena pengertian iman suka dikembangkan, yang nggak sama mau dibikin jadi sama. Nah ini jadi bingung. Pada narik-narik orang. Betul. Hati-hati koinnya berarti. Iya. Saya kasih supaya kita adil. Ya, ada hak bertanya atau mungkin tambahan dari pengunjung atau audiens. Dari anak-anak UIN berarti ini ya. Saya juga lupa ada anak UIN. Silakan. Nama. Terima kasih atas waktunya. Ya. Nama saya Aib Sepul Mikdar dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya. Ingin bertanya, jadi begini, inti dari sikap untuk beragama demi memajukan
Kebersamaan. Kebersamaan kita. Intinya sih apa sih gitu dari semua agama ini yang berada di Indonesia? Berarti harus jawab semua ini ya. Oke. Mungkin bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tat, apa intinya kalau di Islam itu? Intinya apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta tadi, Ya. bahwa agama itu kan sebenarnya keselamatan, kedamaian, Ya. ya. Kenapa begitu? Karena kata Aristoteles, manusia adalah, kalau tadi Pak Biku bilang ibarat koin. Kalau menurut Aristoteles, manusia adalah hayawan natik, hewan berlogika. Kan begitu. Ini kata Aristoteles. Ya. Kan begitu juga Pak Pendeta, pasti waktu belajar filsafat beliau juga belajar Filsafat ilmu itu. Filsafat Bukunya ilmu. biru. Iya. Namanya binatang kan pasti ingin mempertahankan dirinya, Naluri ya. naluri ya, Naluri. anak-anaknya, pasangannya, daerahnya dan sebagainya, layaknya binatang. Karena itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalian jangan kayak binatang, kalian sudah contoh. Karena apa? Nggak berkembang. Karena itu singa ya segitu saja, biarpun kuat. Gajah berapa sih populasinya dan sebagainya. Karena mereka saling bertarung di antara mereka. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kalian ingin berkembang pesat, gunakan logika. Nah, persoalannya kan logika saya pasti berbeda dengan logika Mas Coki, berbeda dengan logika kita semua berbeda. Platformnya sama, yaitu apa? Carilah kedamaian. Ketika kita mencari kedamaian ini agak berbeda sedikit, kembangkan toleransi. Nah, itu di situ. Persoalannya kadang-kadang nih, ya kan, orang beragama merasa paling benar sendiri dan karena itu menutup kemungkinan untuk bertoleransi dengan orang lain. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan bahwa luas surga itu arduhas samawati wal ard. Luasnya itu sama dengan gabungan langit dan bumi. Maka kalau cuma satu golongan saja yang masuk surga, itu kan mubazir itu surga luas-luas begitu kan, mau ngepel kita di situ, kita kira-kira Ngapain diciptain gitu ya? Makanya, karena itu mari kita berbagi. Toh surga adalah milik Tuhan. Ya. Kalau Tuhan berkehendak semua orang beragama ini masuk ke dalam surganya, kan hak dia. Seperti halnya hak Tuhan juga untuk memasukkan semua orang beragama ke dalam neraka. Hak dia juga. Masa kita protes gitu kira-kira. Nah, karena kita belum tahu pasti ke depan sana siapa yang paling berhak masuk surga, di dunia ini kita anteng-anteng aja. Betul. Berbuat baik. Oke, nah, gitu kira-kira. Dan kita mau masuk surga semua pasti ya. Nah, gitu. Ada yang mau duluan? Pak Pendeta, ini kita makasih ya tadi pertanyaannya saya dibantu jadi kesimpulan nih. Pak Pendeta udah berupa kesimpulan sekarang nih, inti dari Kristen Advent dalam memandang keberagaman untuk kebersamaan ini. Ya, jadi di dalam Alkitab itu kita dulu dijadikan manusia sempurna adanya pada waktu Adam dan Hawa. Tetapi akibat dosa maka turun ke bumi. Jadi mengalami perubahan, tetapi badan kita yang tadinya gagah nenek moyang kita itu mengalami proses penurunan penyakit, ingatan pun demikian. Kalau dulu waktu Adam itu bisa dia namai semua nama binatang, profesor biologi pun nggak bisa dia hafal itu. Kita 20 nama saja sudah lupa-lupa sekarang ini. Tapi begitulah sempurnanya manusia itu. Tapi akibat dosa menurun. Nah, lantas kita terima agama. Orang yang beragama itu kan dia kembali kepada Tuhan, itu artinya. Setelah dia kembali kepada Tuhan, maka dia ingat kembali apa perintah Tuhan. Maka dia mulai ada yang dinamakan proses penyempurnaan. Kembali, berusaha kembali ya. Berusaha kembali kepada manusia yang sebenarnya. Hakiki. Itulah di dalam pemulihan. Jadi ini yang dinamakan kalau di Alkitab itu Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya dia. Jadi kita yang namanya inti agama, kalau dia beragama baru setahun, berbeda dengan beragama yang sudah 20 tahun. Semakin banyak kajian agamanya, seharusnya sudah semakin gampang kita memimpin bangsa dan negara ini kalau sudah semakin lama beragama. Menuju sempurna. Itu. Pak Biku, sikat banget karena sudah di ujung sekali. Ya. Intinya amal dan ibadah. Amal dan ibadah. Sebab itu di kitab suci Dhammapada diberitahukan, walaupun kamu pakai jubah seorang biksu, kamu tidak bisa ada kepedulian, kamu tidak layak mencapai nibbana. Dari sini kita bisa tahu, atribut itu cuman casing. Yang penting amalnya.
Sebab itulah, sebagai manusia, kita tidak bisa disebut manusia yang sempurna kalau kita tidak ada kepedulian. Tidak bisa menjadi manusia yang berguna. Sayang sekali, karena ada Queen di sisi, Islam katakan seperti binatang itu, ya, yang dinamakan punyaku bukan punyamu. Akhirnya terjadilah konflik yang tidak semestinya. Sungguh dunia itu menangis melihat anak bangsa ini. Bila terjadi kondisi seperti sekarang. Oke, Pak Biko. Jatahnya Pak, masih ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, izinkan saya mengutip sebuah ayat Quran yang sangat saya cintai, yang sering saya sampaikan, yaitu surat Al-Hajj ayat 40. Izinkan saya membaca karena ini versi Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walallahu fadlullahi ba'duhum ba'dallahu khudimat suami wa biya wa salawat wa masajid yudhkaru fiha ismullah katsira. Kalaulah bukan karena Allah ingin membela satu kaum dari terjangan kaum lain atau keganasan kaum yang lain, sudah dihancurkan biara-biara, sinagog-sinagog, gereja-gereja, masjid-masjid yang di dalamnya banyak sekali disebut nama Allah. Dengan kata lain, Allah sebetulnya senang namanya dipuji dari berbagai tempat ibadah. Tapi manusia dengan egoismenya, dengan tafsirnya, dengan keserakahannya, dengan ego dan sebagainya, ingin menghancurkan tempat-tempat ibadah itu, padahal di dalamnya banyak sekali disebut nama Allah dengan berbagai cara. Mudah-mudahan ini indah sekali. Baik, terima kasih Ustadz, terima kasih Pak Pendeta, Biku. Mohon maaf kalau buru-buru ya. Tapi ternyata di pertemuan kita yang singkat ini banyak pencerahan yang kita dapatkan bahwa kita semuanya adalah pada dasarnya mencintai dan menyembah zat yang sama. Dan Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Kita ketemu lagi di Lintas Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan Om Swastiastu. Aku ini adalah dirimu, cinta ini adalah cintamu. Aku ini adalah dirimu, jiwa ini adalah jiwamu, rindu ini